Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nada Audio Production. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara melakukan balancing cepat menggunakan Adobe Audition. Tentu saja, balancing ini akan sangat kita butuhkan ketika kita sedang mengerjakan sebuah project musik, ya, karena balancing ini akan memberikan sebuah kenyamanan untuk pendengar. Jadi jika tidak kita balance, maka suaranya saling menutupi ya. Jadi kita tidak bisa mendengarkan instrumen itu dengan baik dan kita tidak bisa menikmati hasil record ataupun hasil editing yang kita lakukan. Maka dari itu, di sini saya akan membahas bagaimana cara melakukan balancing dengan cepat. Dan ini bisa dikerjakan oleh siapapun. Bahkan bagi teman-teman yang baru pemula, yang baru belajar, itu juga bisa melakukannya. Jadi kita sudah bisa melakukan balancing dengan bagus, dengan baik, dengan metode pink noise. Nah, apa itu metode pink noise? Langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya. Yang pertama, kita buat new track ya. Tapi sebenarnya kita udah punya ini ya, sudah punya file, sudah kita import file yang akan kita balancing atau sudah kita record. Ini ya filenya udah ada di sini. Ini adalah file musik. Nanti ini yang akan kita edit. Nah, langkah pertama ketika udah diimport filenya atau sudah kita punya file, kita membuat new track ya. Kita bikin track baru. Kita masuk ke track ya. Masuk ke track, kemudian add mono track. Nah, di sini ini ada track baru. Ini bisa kita kasih nama pink noise. Seperti ini. Kemudian ini bisa kita geser ke atas biar tidak mengganggu ya. Ini saya taruh di atas aja seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan pink noise. Caranya gimana? Caranya sangat mudah. Kita tinggal klik track ini, track pink noise-nya, kemudian kita masuk ke efek, kemudian generate, kemudian noise. Nah, di sini saya kasih nama pink noise. Kemudian saya oke. Ini saya pilih di sini. Ini ada pink ya, ini pink noise. Kemudian saya oke. Nah, ini adalah suara pink noise. Suaranya itu seperti suara hujan, bisa kita dengarkan. Nah, ini adalah suara pink noise. Langkah berikutnya, pink noise ini akan kita copy sampai di bagian akhir track ya. Jadi kita copy saja, caranya cukup mudah untuk mengkopinya. Ini kita klik, bisa kita menggunakan copy, kemudian ini bisa kita tarik seperti ini. Kita Ctrl V atau kita paste di sini. Nah, seperti ini. Bisa juga dengan cara lain. Cara lainnya adalah tekan tombol Alt pada keyboard, kemudian ini kita klik drag and drop. Nah, atau kita seret ya. Seperti ini. Alt-nya ditekan, kemudian ini tinggal diklik, ditarik saja. Nah, biar cepat, ini bisa kita select semuanya seperti ini. Kemudian tekan Alt, kemudian tarik lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kalau pengen cepat lagi ini di select semua, kemudian tekan Alt, ini tekan klik, tekan Alt, klik, kemudian kita tarik lagi. Nah, seperti ini dilakukan sampai akhir. Nah, ini sudah mengcover semua ya. Jadi ini adalah bagian akhir musik. Ini sudah kita berikan pink noise di atas ini. Jadi dari awal musik sampai akhir ini sudah ada pink noise-nya. Langkah selanjutnya setelah kita membuat track pink noise,
Oh ya, kita dengarkan dulu ya. Sebelumnya kita dengarkan musiknya tuh seperti apa sih? Kok perlu kita balancing? Ya, kita dengarkan dulu. Saya akan mute dulu ping noise-nya biar tidak mengganggu. Saya akan mute dulu. Kemudian saya akan play. Hasilnya kayak apa sih? Kenapa kok perlu di balancing ya? Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ketika saya play, itu antar gitar 1 dengan 2 itu udah nggak balance. Yang satu kecil, yang satu gede banget. Kemudian suara drum juga tertutup, suara bass juga tertutup sama gitar. Jadi jika ini dirasakan itu tidak balance, tidak seimbang suaranya, maka kita tidak akan bisa menikmati musik ini. Nanti di bagian vokal pun kemungkinan juga vokal akan tertutup dengan instrumen. Jadi lebih baiknya kita harus melakukan balancing. Caranya sangat mudah, kita mulai saja dengan metode pink noise ini. Yang pertama kita solo dulu bagian pink noise-nya. Ini mute-nya kita buka, kita solo. Kemudian kita play. Kita play, kemudian kita solo satu persatu instrumennya. Bisa dimulai dari kick dulu. Nah, mungkin ya ini saya taruh atas dulu ya. Ini saya taruh atas. Nah, ini kick. Saya akan solo kicknya. Kick akan saya solo. Nah, kita dengarkan. Sebelumnya ini saya mute dulu ya biar tahu suara kick itu kayak apa sih suara kick tuh. Nah, kayak gini. Nah, suara kick ini akan saya kombinasikan dengan suara pink noise. Nah, caranya kita mainkan feedernya. Saya akan open mixernya dengan cara menekan Alt dan angka 2. Nah, seperti ini. Ini adalah kick ya. Jadi nanti saya akan mainkan feedernya ini. Jadi ketika saya play bareng dengan pink noise, nanti usahakan suara kicknya ini terdengar dulu. Nanti kita turunkan pelan-pelan sampai tidak terdengar kicknya. Kita coba ya. Nah, ini kan tidak terdengar suara kicknya. Kita perlu menaikkan levelnya sampai kicknya terdengar. Kemudian kita play dengan pink noise-nya. Setelah itu kita turunkan level dari kicknya ini pelan-pelan sampai tidak terdengar pertama kali. Saat sudah pertama kali sudah tidak terdengar, itu jangan diturunkan lagi. Nah, seperti ini. Kick sudah tidak terdengar, jadi sudah cukup untuk menurunkan feedernya. Kemudian kita beralih ke snare. Snare kita solo juga, kita dengarkan bersamaan dengan pink noise. Oke, snare sudah selesai seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian overhead. Kemudian kita lanjut lagi bagian drum room. Lanjut ke bass.
Cara ini kita lakukan itu sampai nanti di akhir tracknya ini. Nah, ini sampai sini. Nanti kita perlakukan cara yang sama seperti yang tadi. Jadi kita tidak perlu mendengarkan dengan detail, oh seperti ini ya. Dengan pink noise ini kita tinggal kombinasikan dengan pink noise, kemudian kita atur feedernya, gitu ya. Jadi cukup mudah, ini bisa sangat cepat sekali ya. Jadi bisa membantu teman-teman, khususnya bagi yang masih pemula dalam melakukan balancing. Ini sama saja ketika saya melakukan dengan metode seperti ini. Ini sama, ini dengan feeder tadi, ini adalah volumenya. Kalau kita tidak menampilkan mixernya, volume bisa dari sini. Kalau dengan mixer, feedernya dari sini. Itu sama saja, cuma beda tampilan. Nah, seperti ini. Ini proses untuk balancingnya sudah selesai. Sekarang kita akan cek ya, suaranya seperti apa sih. Ini akan saya mute dulu pink noise-nya. Kemudian solonya itu akan saya lepas semuanya. Kita akan dengarkan hasilnya seperti apa sih. Kita akan dengarkan. Kita akan play bagian awalnya dulu. Tadi kita udah play ya, bagian awal tuh sangat jumping ya. Jadi antar gitar 1 dan gitar 2 itu terjadi perbedaan level yang cukup tinggi. Jadi itu sangat mengganggu. Sekarang kita akan play. Oke, sekarang semua instrumen sudah bisa terdengar ya, sudah bisa detail. Gitar 1, gitar 2, kemudian bassnya terdengar, drumnya terdengar.
Jadi semua sudah bisa terdengar dengan baik, vokalnya pun juga sudah bisa terdengar dengan baik. Jadi gitar tadi sudah tidak dominan lagi, tidak seperti yang awal sebelum kita melakukan balancing. Jadi ini sangat mudah dan sangat cepat, khususnya bagi teman-teman yang masih pemula dalam dunia editing, dunia balancing. Nah, ini saya harap bisa membantu. Kemudian setelah kita balancing, kita akan ke tahap berikutnya, yaitu nanti teman-teman bisa melakukan equalizing, nanti memberikan efek gitu ya. Dan setelah nanti di adjustment, nanti sebelum kita mastering, itu nanti kita lakukan metode lagi pink noise ini lagi ya. Jadi kita pink noise lagi, kita balancing ulang, kemudian baru di mastering. Sekarang saya akan coba contohkan mastering yang cepat, itu menggunakan ozone, isotop ozone. Seperti ini caranya. Saya sudah mempunyai VST ya. Tentunya bawaan Adobe Audition itu belum ada isotop ozone-nya. Kita harus install dulu. Saya akan coba menggunakan isotop ozone. Itu adalah sebuah plugin untuk melakukan mastering. Ini bisa instan karena ada master asistennya juga. Ini saya akan menggunakan targetnya adalah audio CD. Saya pilih yang medium. Next, kemudian saya play. Nah, setelah kita mastering, maka level itu akan naik dengan sendirinya. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika waktu balancing levelnya kecil tuh jangan bingung, karena nanti ketika mastering nanti level akan bisa naik gitu ya. Ini cara yang instan. Karena ini sifatnya hanya sebuah preset, terkadang memang kita perlu memberikan sentuhan-sentuhan biar nanti hasilnya lebih maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Namun jika sudah dirasa dengan ini aja cukup, ya sudah, kita tinggal melakukan export ataupun kita render, nanti file sudah bisa kita dengarkan. Mungkin ini dulu video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan selalu ditunggu dan menantikan video-video tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.